masalah sampah ini baik di kampus, baik di lingkungan sekitar, itu menjadi masalah yang seperti tidak ada akhirnya kayak gitu. Siapa yang paling pertama untuk salah? Menurut saya adalah pembuat kebijakan itu sendiri. Infrastruktur TPA sendiri masih dikatakan belum cukup merata dan menjadi salah satu PR besar di kepemerintahan selanjutnya. Apakah regulasi dari pusat terlaksana dengan baik di daerah, lalu kemudian di daerah terlaksana dengan baik juga di daerah yang lebih rendah di bawahnya? Aku rasa itu belum. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Yang menunjukkan kegagalan peradaban umat manusia, itu akarnya adalah karena manusia itu apatis dan tidak peduli. Hai Kastraters. Aku Ray Aku Agas. dan Kita mau ngapain nih di sini? welcome to Podcastrat. Podcastrat. Oke, jadi pada hari ini sesuai yang sudah kita bilang tadi, Podcastrat adalah gabungan dari podcast Podcast dan juga dan kastrat. kastrat. Nah, Iya. pada Podcastrat kita akan membahas isu-isu terkait sosial, kesehatan, dan juga masalah-masalah tentang perkuliahan. Perkuliahan. Seru nggak sih, guys? Seru dong. Pasti. Nah, tenang aja. Jadi di Podcastrat ini kita nggak bakal ngegosip ya tentunya. Dan juga kita di sini yang ngasih lecture ya. Jadi Bener kita banget. santai dan juga enjoy aja. Iya, bener banget. Oh iya Kak. Tadi kan podcastrat kan ya. Podcast dan juga kastrat. Podcast kan udah dibahas nih. Iya. Kastrat. Kastrat itu apa sih Kak? Nah, mungkin banyak orang sudah tahu sebenarnya kastrat itu apa. Tapi masih banyak juga loh yang nggak tahu pasti kastrat itu apa sih gitu. Betul, Aku ya. aja sebenarnya baru tahu kastrat itu ketika masuk kuliah di FK loh. Sama, aku juga. Bener, oke. Jadi, Kastrat itu merupakan salah satu divisi yang ada di BEM FK Undiksa. Kastrat itu merupakan akronim dari Kajian dan Aksi Strategis, di mana di divisi ini kita akan membahas terkait isu-isu kesehatan, sosial, dan juga terkait perkuliahan. Betul. Nah, beberapa agenda yang dilakukan oleh Kastrat itu banyak, yaitu mengawal isu, membuat kajian, lalu juga membuat acara seperti sekarang ini Iya. atau Podcastrat. Podcastrat. Selain itu kita juga melakukan propaganda seperti membuat infografis dan lain-lain banyak lainnya. Betul. Keren banget gak sih? Iya sih, tapi Kak, podcast hari ini mau bahas apa nih Kak? Nah, menurut aku ya, untuk Podcastrat perdana kita, Perdana. kita iya. tuh nggak boleh bahas yang berat-berat gitu guys. Tapi kita harus bahasnya yang berat banget. Enggak. Yang ringan aja deh. Yang berat banget gak sih guys? Karena kalau kayak gak tegang gitu gak asik gitu loh guys. Jadi hari ini itu kita akan membahas terkait isu sampah, tapi dengan cara yang asik, yaitu Iya. debat. Enggak, diskusi santai. Debat guys. Diskusi. Oke, diskusi Diskusi ya. aja, Ya, ya. benar-benar. Kayaknya kalau diskusi bakal lebih Iya, gitu ya? bakal lebih bakal lebih enak aja gitu. Oke. Oke. Nah, kita kan jadinya mau diskusi nih. Tapi kalau cuman kita berdua aja yang diskusi kan sepi ya. Aku kayak ngerasa dengerin dongeng jadinya. Jadi kamu bilang kalau aku ngomong aku itu berdongeng gitu. Enggak bukan itu. Maksudnya kurang seru aja. Kurang seru aja. Oke, Mending iya. kita ngundang orang. Bener, aku setuju sih. Walaupun kalau aku ngomong, aku nggak kayak ngedongeng kan guys. Nggak kan, Iya, asik kan enggak ya? kok. Asik kok. Asik kan ya? dong. Asik kan ya? Oke, jadi pada hari ini, biar kita nggak berdua aja, biar kita nggak kayak berdongeng kalau katanya Agas ya, kita akan mengundang 3 orang paling kritis di Bali. Paling penting di Bali. Paling kritis, paling penting, paling apa lagi? Berkuasa. Waduh. Siapa tuh? Berkuasa? Gubernur kah? Ah, bukan. Bukan. Terus siapa dong, Gas? Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Waduh. Oke, jadi pada hari ini kita akan mengundang Ketua BEM FK yang pertama, FK Undiksa. Yang paling muda. Oke, FK Undiksa. kalau gitu kita sambut saja Ketua BEM FK Undiksa, Kak Ganda. Halo, selamat malam. Kak Ganda. Agas, halo. Halo, Iya, Kak. halo Kakak. Bagaimana kabarnya Kak pada malam hari ini? Ya, luar biasa ya, apalagi sekarang di agenda yang bisa dibilang podcast pertama dari divisi Kastrat ini, aku benar-benar kayak excited banget gitu loh. Apalagi nanti aku akan ditemani dan juga ada undangan dari rekan-rekan seperjuanganku nanti. Gitu. Jadi aku benar-benar kayak semangat pada hari ini. Waduh, keren banget ya.
Oke, kalau gitu. Kak Ganda kan kita nih udah pakai PDH yang sama nih ya kan. Kita juga pasti udah kenal nih, wah ketua BEM kita Kak Ganda gitu ya. Tapi belum tentu Kastraters di luar itu tahu Kak Ganda itu siapa. Mungkin Kak Ganda boleh dong perkenalan singkat gitu tentang Kak Ganda. Oke, jadi mungkin selamat malam Rachel dan Aga, selamat malam juga yang menonton Podcastrat pada Podcastrat episode pertama pada hari ini. Jadi kenalin, aku Kak Ganda Pratnarta, orang-orang biasa manggil aku Ganda. Aku merupakan mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa. Yang dimana sekarang aku diamanahi atau diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang ketua BEM di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, singkat padat dan jelas gitu ya. Iya. Nah, tadi kan Kak Ganda menyampaikan tentang BEM FK Undiksa. Kita juga mau tahu dong lebih dalam lagi nih terkait BEM FK Undiksa itu sebenarnya apa sih? Mungkin ya nggak sih guys, kalau misalnya orang-orang itu berpikir kuliah di Bali, pasti kuliahnya antara di situ aja gitu ya. Iya. Kayaknya jarang nggak sih yang mendengar kata Undiksa, ya. iya nggak sih? Temen aku yang dari Jambi itu nggak tahu Undiksa loh. Iya benar, bahkan ini aku spill sedikit ya. Sebelum aku masuk di FK Undiksa, aku sama sekali nggak tahu FK Undiksa. Aku nggak tahu gitu loh, ada FK Undiksa gitu. Terus akhirnya melakukan research dan ternyata fakultas kedokteran yang berada, oke mungkin kayaknya Kak Ganda yang ngejelasin lebih lanjut kayaknya lebih cocok ya. Oke, jadi mungkin aku jelasin sedikit tentang FK Undiksa ya. Jadi FK Undiksa memang bisa dibilang FK yang masih sangat muda yang ada di Bali. Walaupun sekarang sudah ada yang lebih muda lagi, namun FK Undiksa juga masih terbilang sangat muda. Sampai saat ini FK Undiksa sudah berdiri selama 6 tahun. Untuk tahun ini sunakan 6 tahun. Jadi untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Undiksa sendiri ya juga masih muda seperti itu. Sama seperti BEM-BEM pada universitas lainnya ya, BEM FK Undiksa merupakan Badan Eksekutif Mahasiswa tertinggi di tingkat fakultas. Jadi untuk ormawa eksekutif memang BEM FK Undiksa itu di FK Undiksa yang tertinggi seperti itu. Jadi untuk di BEM FK Undiksa sendiri juga terdiri dari beberapa divisi. Salah satunya adalah Kastrat yang sekarang lagi ada program Podcastrat yang kalian saksikan saat ini kayak gitu. Oke, keren banget ya. Keren banget sih. Keren. Tapi maksudnya kita harus bangga lah, baru masih muda gitu ya. Masih muda. Tapi Baru kita 5 tahun ya? 5 tahun. Oke, keren banget. Oke, thank you so much Kak Ganda for the explanation. Oke, selanjutnya setelah BEM FK Undiksa ada lagi nih BEM FK Ika Warmadewa, ketuanya. Itu tuh kayak kakak tengahnya kita. Iya, nggak kakak sih? tengahnya. Jadi Iya nggak yang sih? paling muda, terus ada lagi nih yang paling yang Oke. lebih tua tapi nggak paling tua gitu. Kakak tengah gitu Kakak ya. tengahnya, Benar ya. banget. Itu adalah ketua BEM FK Ika Warmadewa adalah Kak Kusuma. Halo Kak Kusuma. Selamat malam Kak Rasel, Kak Aga, Selamat malam. Kak Boni, selamat malam, Kak Ganda, selamat malam. Ya, halo Kak. Gimana kabarnya Kak malam hari ini? Cukup baik, cuma kebetulan besok ada ujian skill. Wih. Aduh, good lah Kak ya hujannya ya untuk besok. Oke, terima kasih udah menyempatkan hadir di sini Kak ya. Oke, oh ya Kakak bisa memperkenalkan diri Kak. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Sayang Kusuma Nugraha. Mungkin akrab panggil Kusuma, kalau ada yang mau manggil saya juga boleh. Saya angkatan 21 dan sekarang saya sedang menjabat sebagai presiden dari BEM LM FK Ikon Luar. Oke. Jadi tadi Kak Kusuma menyampaikan bahwa sedikit berbeda ya. Kalau misalnya di Warmadewa itu namanya FKIK gitu ya Kak. Bener ya Kak ya? Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Gitu. Oke. Kalau keren di sana banget sih, juga sebutannya itu Presiden Presbem gitu ya. Sebenarnya nggak ada suatu pasal yang nyebutin kalau itu antara presbem, gubernur atau ketua BEM. Cuma di sini karena kita dari SMK lebih sering menyebutnya dari masing-masing itu presbem. Cuma ya biasanya ngomong pres aja sih karena di sini juga ada Kak Boni, juga ada Kak Ganda gitu. Biar enak aja sih. Oke. Oke. Keren banget kakaknya. Santai banget sambil minum kopi. sambil minum Silahkan kakak-kakak kalau mau minum Iya, kopi, kalau enjoy mau aja, apa kita enjoy aja, kita ngobrol Iya, santai kita ya. ngobrol santai aja. Oke, tadi dari kakak tengah sudah ada. Mari kita sambut sepuh. Enggak deh kak. Kakak tertua. Paling Kakak tertua. tua. Oke, mari kita sambut kakak paling tua kita, yaitu Kak Alvin dari BEM FK Unut. Hai Kak Alvin. Halo Kak Alvin.
Oke, halo teman-teman semuanya. Juga ada Kak Ganda dan juga Kak Kusuma di sini ya. Ada Ray dan juga Agas. Dan juga teman-teman yang nonton podcast ini, kenalin aku Alvin. Aku sebagai Ketua BEM FK Unut periode 2024 Kabinet Sajifana Kara. Ya, oke, segitu aja. Aku dari Sarjana Kedokteran Angkatan 21. Oke, Gila. keren banget. Singkat padat jelas juga ya. Oh ya, ada Apa? fun fact itu nggak sih? Kalau misalnya di FK Undiksa itu kita ada 3 jurusan ya. Terus kalau misalnya di FK IK Unwar itu ada 1 jurusan kalau nggak salah ya. Iya benar. Terus oke. Terus lalu dari BEM FK Unut itu ada sekitar Ada 6 jurusan kalau di FK Unut yang sarjana. Oke, jadi ini naungannya nih beda gitu ya. Beda. Beda ya. Oke, sip. Oke, kalau gitu tadi perkenalan udah selesai kan, guys? Terus apa lagi nih selanjutnya nih, guys? Kita mau nanyain status quo Oke. masing-masing. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, hari ini kan kita akan membahas tentang isu sampah gitu ya, Kak ya. Nah, kita perlu tahu nih, sebelum kita membahas isu sampah, sebenarnya bagaimana sih status quo atau keadaan di sekitar lingkungan masing-masing atau di sekitar dari kampus. Kira-kira apakah isu sampah ini relevankah dengan lingkungan yang berada di sekitar? Mungkin kita pengen tahu opini dari Kak Alvin terlebih dahulu. Oke, ini aku pertama berarti ya. Sebelumnya izin nanya, status quo yang dimaksud di sini berarti aku bisa bilang kondisi yang ada di sekitar aja ya, dan kemudian real condition-nya tuh seperti apa gitu. Oke, status quo di lingkungan kampus Unut. Kalau misalnya kita ngomongin soal sampah, karena ini adalah main idea-nya dan main point yang ada di podcast hari ini, kita bisa bilang bahwa status quo sampah di Udayana dulu deh. Di Udayana itu adalah suatu masalah. Jadi kita bisa state bahwa memang itu adalah suatu masalah. Sampah itu kan sebenarnya apa ya? Kita bisa bilang adalah suatu objek yang netral. Ya karena apapun akan jadi waste gitu. Tergantung dari manajemennya. Nah, tapi problemnya adalah ternyata waste manajemennya atau pengelolaan sampahnya, pengelolaan limbahnya, entah itu di Unut atau misalnya di Bali gitu, itu adalah suatu permasalahan yang real dan faktual dan nyata. Ada beragam macam data yang bisa dibaca lah di Google, di internet ataupun di jurnal yang statement bahwa oh sampah ternyata banyak, pengelolaannya ternyata susah dan sebagainya. Pun kalau misalnya aku bilang masalah internal di kampusku pribadi, karena di Unut itu ada dua, ada yang di Sudirman dan juga ada yang di Denpasar dan juga ada yang di Jimbaran. Dua-duanya juga punya permasalahan pengelolaan sampah yang sama. Bukan hanya dari individunya saja yang masih sering kali tidak membuang sampah pada tempatnya, itu kan masalah paling basic gitu soal sampah ya. Tapi bagaimana dari kebijakan kampus, dari kebijakan rektorat kita bisa bilang ataupun dekanat ataupun di semua lini pembuat stakeholder kebijakan gitu ya. Itu juga ada masalahnya karena waste manajemennya tidak dikelola dengan baik. Tapi kita tidak boleh menyalahkan 100% ke sana. Saya mengakui bahwa dari Civitas Akademika sendiri pun melakukan berbagai macam kesalahan, melakukan berbagai macam kelalaian terkait dengan sampah ini sendiri. Dan hal yang paling kecil adalah masih banyak yang buang sampah sembarangan dan sampah kadang masih berserakan dan sebagainya macamnya. Nggak usah jauh-jauh kalau teman-teman misalnya ke Sekber gitu ya, Sekber BEM FK Unut gitu. Saya sendiri masih sering ngingetin fungsionaris, guys tolong dong sampahnya diberesin apa-apa dan sebagainya macamnya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Ini masih menjadi masalah yang sangat struktural dan mengakar terutama ke individunya masing-masing dan kemudian ini menjadi masalah yang komunal sih dan juga masalah yang kita bisa bilang secara struktural ini menjadi concern kita semuanya. Mungkin kalau dari aku gitu. Oke, berarti memang benar ya. Memang datanya itu sesuai dengan kenyataan gitu ya. Iya. Apa yang ada kita baca itu memang sesuai ada di sekitar di kita sekitar kita, bahwa gitu. masalah sampah itu memang sesuatu yang kita perangi gitu dari dulu banget Dari dulu sampai banget sampai sekarang. Iya kan? Bener banget. Masih terus ada. Oke. Oke, selanjutnya setelah Kak Alvin tadi, kita akan lanjut ke Kak Kusuma nih. Bagaimana status quo di sekitar kampus bisa secara umum ya di Unwar mengenai permasalahan sampah ini? Apakah relevan atau bagaimana? Oke, silakan ya Kak.
Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf agak ribut sedikit karena ada tetangga agak ribut. Kalau kita berbicara mengenai sampah, sebenarnya kalau di lingkungan Warma Dewa itu merupakan suatu hal yang memang masih belum urgensi karena dari lingkungan yang saya lihat sehari-hari masih nggak terlalu banyak sampah yang menumpuk gitu. Entah dari faktor seperti tadi dikatakan oleh Kak Boni, ada beberapa faktor yang menyebabkan kalau dari sampah tersebut akan menumpuk setiap harinya, baik dari jumlah produksi dari contohnya sampah yang paling sering kita temukan itu sampah plastik. Jumlah produksinya jauh melebihi daripada proses daur ulangnya seperti itu. Itu biasanya salah satu faktor yang menyebabkan dari sampah tersebut menumpuk. Lalu yang kedua dari proses pemilihan sampahnya. Kalau kita lihat di Warma Dewa ada beberapa kebijakan yang cukup ketat terkait pemilahan dari sampah. Karena seberapa penting pemilihan dari sampah itu bisa kita lihat. Misalnya ada sampah biasa dibedakan menjadi sampah yang organik maupun juga non organik. Nah, itu jadi bakal lebih dimudahkan ketika kita memilah sesuatu seperti itu. Agar nantinya dari sampah tersebut mungkin bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang ekonomis yang bisa kita pakai kembali sehari-hari. Namun walaupun dari Warma Dewa sendiri terkait urgensi sampah ini masih belum cukup tinggi. Cuma kalau kita berkaca terkait kasus yang ada di Denpasar, di daerah Warma Dewa, di Denpasar, di Bali, bahkan di Indonesia, mungkin ini salah satu terjadinya urgensi terkait banyaknya sampah yang ada di Indonesia saat ini gitu. Mungkin karena dari hal tersebut pada malam ini di podcast kita bersama teman-teman dari FK Undiksa, dari FK Unut, mungkin kita bisa menumpukan suatu hal kesimpulan yang bisa kita terapkan nanti kepada masyarakat untuk gimana sih cara biar sampah tersebut bisa kita tekan angkanya seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Jadi, isu sampah di Unwar atau Universitas Warma Dewa itu bisa dibilang cukup minim, tapi secara keseluruhan di Indonesia itu bisa dikatakan seperti yang tadi Kak Arya bilang Kak ya. Belum lagi di Unwar juga ada peraturan yang ketat mengenai sampah begitu Kak. Itu patut diapresiasi sih menurut saya. Nah, kalau nggak salah, aku pribadi pernah denger di Warma Dewa itu ada kayak vending machine gitu ya, untuk kita bisa masukin sampah plastik gitu, terus kita dapat koin gitu kalau nggak salah ya. Betul sekali Kak. Kita khususnya di area kantin itu kan biasanya dari mahasiswa-mahasiswa Warma Dewa itu biasanya kan akan mengkonsumsi baik dari makanan itu sehingga akan menimbulkan suatu sampah gitu. Nah, jadi di situ kita ada suatu vending machine yang bisa kita tukarkan. Contohnya kita masukkan botol plastik ke dalam vending machine tersebut, maka akan mendapatkan ya dirupiahkan seperti itu. Jadi kesadaran dari teman-teman mahasiswa di Warma Dewa itu bisa lebih tinggi, lebih aware terhadap isu sampah pada saat ini. Keren banget Keren sih. banget, seperti kampus masa depan gitu. Iya benar. Kayak kampus masa depan ya. Kayak kita mau membuang sampah yang benar dapat duit Dapat gitu ya. duit gitu ya. Jadi Nah, gitu, sama-sama menguntungkan gitu kan. mungkin sampah dari rumahku aku bawa ke Warma, tak masukin Nggak gitu, satu-satu nggak boleh gitu. nggak? Biar dapat cuan juga gitu kan. Oke, itu dia dari Warma Dewa ya, dari kampus di Warma Dewa dan juga di sekitaran Denpasar ya, di sekitaran Bali bagian selatan lah ya. Nah, kalau gitu kita beranjak nih, kita jalan-jalan dari Bali Selatan, kita coba lihat nih bagaimana sih status quo di Bali Utara, khususnya di FK Undiksa. Silahkan Kak Ganda. Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Selamat malam Kak Alvin dan juga Kak Kusuma. Mungkin di sini aku langsung aja terkait dengan bagaimana sih status quo atau kondisi sampah di Bali Utara, khususnya di Undiksa atau di FK Undiksa kayak gitu. Mungkin kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Kak Alvin atau mungkin dari Kak Kusuma tadi. Memang kalau dari segi regulasi, itu sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan sampah. Terkait dengan sosialisasi juga terkait dengan pemilahan sampah antara sampah organik dan juga anorganik, itu sudah tersosialisasikan dengan baik seperti itu. Akan tetapi pada kenyataannya apa? Kita lihat bahwa masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, masih banyak orang yang tidak memilah sampah dengan baik baik itu sampah organik maupun anorganik. Jadi ada tong sampah misalnya, ada tulisan organik, anorganik, ya udah digabung aja jadi satu kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh juga mungkin sama seperti tadi kayak Kak Alvin bilang, di lingkungan kampus saja ya masih banyak yang seperti itu kayak gitu. Bahkan di Sekre BEM pun juga kalau misalnya kotor, aku juga wanti-wanti kepada anggota kalau misalnya tolong dong sampahnya kayak gitu, tolong jaga kebersihannya kayak gitu kan. Dan kemarin
kebetulan baru dibersihkan kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri memang masalah sampah ini baik di kampus, baik di lingkungan sekitar itu menjadi masalah yang seperti tidak ada akhirnya kayak gitu. Jadi ketika Rachel bilang kemarin kita akan ngangkat topik masalah sampah, kayaknya oke atau enggak ya, nanya ke aku bilang oke kayak gitu. Karena emang ini menurutku merupakan masalah yang benar-benar harus kita temui solusinya bersama-sama, dan mungkin semoga dengan adanya podcast ini, dengan adanya diskusi orang-orang yang menonton podcast ini bisa mendapatkan manfaat atau mungkin teredukasi terkait bagaimana sih sekiranya pendapat dari mahasiswa terkait dengan sampah ini kayak gitu. Karena emang di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, aku lihat di sekitar itu memang ada beberapa tempat yang sudah terkelola dengan baik, ada yang sudah bersih. Namun jika kita lihat secara luas lagi, ada memang beberapa tempat yang kondisinya itu memprihatinkan gitu, kondisi sampahnya ada sampah meludak, buang sampah sembarangan kayak gitu. Jadi kalau di Uniksa atau Uniskarya sendiri masih ada beberapa tempat yang seperti itu kayak gitu. Mungkin dari aku itu sih. Oke, thank you Kak Ganda. Mungkin kita juga yang berada di sini, Iya, ya merasakan benar, juga ya. relate juga sih. Relate juga. Iya, kadang-kadang kayak masuk ke Sekre BEM gitu ya. Ini kok bisa keperasan kemarin baru dibersihin gitu ya, kok bisa berantakan berantakan lagi. lagi gitu. Jadi ya bukan cuman tentang masalah bagaimana infrastrukturnya, tapi juga dari kesadaran masing-masing. Masing-masing. Ini kalau nggak salah sepertinya koneksinya agak-agak error ya. Oke, kayaknya sudah stabil. Oke, udah stabil kembali ya, nggak apa-apa. Nah, oke, kalau gitu itulah dia status quo dari FK Warmadewa, FK Unut, dan juga FK Undiksa beserta bagaimana di Bali Utara dan Bali Selatan. Jadi kita udah ada sedikit bayangan lah kalau memang masalah sampah ini masalah yang nyata yang kita harus bawa dan angkat gitu ya. Biar nggak lama-lama lagi, gimana kalau kita langsung mulai aja, Agas? Mulai aja. Oke, kalau gitu dari para tamu undangan, apakah siap? Siap? Oke. Agas sudah siap? Siap? 1, 2, 3. Let the discussion. Discussion. Diskusi aja Kak. Oke, diskusi Kalau ulang debate ya. terlalu. Oke, let the discussion begin. Oke? Let the discussion. 1, 2, 3. Let the discussion begin. Oke, jadi tadi kita akan mulai debat, diskusi santai ya, diskusi santai terkait isu sampah. Nah, sebelum itu mungkin Agas mau membacakan terkait peraturannya pada hari ini. Oke, jadi kita akan mulai diskusi ya, dan ada 4 peraturan atau 4 aturan atau ketentuan. Yang pertama, terdapat 3 mosi atau pertanyaan terkait isu sampah yang sudah disiapkan oleh Dewan Juri. Anjay, Dewan Juri. Dewan Juri. Kak Rey. Aku Dewan Jurinya. Yang kedua, akan dilakukan spin wheel untuk menentukan siapa yang akan menjawab mosi pertama, kedua, dan juga ketiga. Dan untuk peraturan yang ketiga, setelah penjawab memberi jawaban terkait mosi, tamu undangan lainnya dapat memberikan tanggapan setelah dipersilakan oleh podcaster. Serta yang keempat, setelah sesi diskusi santai, akan diberi kesempatan untuk masing-masing tamu memberikan closing statement-nya. Nah, begitu tadi. Oke, jadi tadi kan ada 3 mosi nih ya. Iya, Terus nanti 3. akan bergantian untuk menjawab mosi. Atau jangan bilang mosi deh, pertanyaan aja deh, biar nggak terlalu Iya, tegang gitu ya. tegang. Oke, kalau gitu biar adil, mosi yang sudah Dewan Juri siapkan, gitu ya. Jadi kita spin wheel aja terlebih dahulu. Mungkin operator bisa dibantu untuk spin wheel, untuk share screen-nya. Oke, kalau gitu kita langsung spin wheel untuk mosi pertama akan dijawab oleh yang mana ini? Kiri, kanan, biru, merah. Oke, akan dijawab oleh FK Unut, yaitu dari Kak Alvin. Untuk mosi kedua akan dijawab oleh akan dijawab oleh FK Undiksa atau Kak Ganda. Nah, untuk terakhir berarti mosi ketiga akan dijawab oleh Kak Kusuma. Oke, terima kasih banyak operator. Kalau gitu kita langsung mulai saja. Agas, dipersilahkan. Oke, jadi untuk yang dapat pertanyaan pertanyaan pertama tadi adalah Kak Alvin, benar, dari BEM FK Unut. Oke, jadi didengarin ya Kak Alvin. Pertanyaannya, setiap permasalahan pasti ada penyebabnya. Dalam kasus sampah di Indonesia, menurut Kak Alvin nih,
pihak manakah yang paling dapat disalahkan? Oke, baik. Silakan Kak Alvin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan juga kesempatannya. Jujur ini pertanyaan yang sangat berat ya, karena kita dituntut begitu untuk punya stance dan kemudian mempersalahkan ke satu pihak saja. Karena saya tidak diberikan waktu berpikir, jadi mungkin akan disclaimer dulu ya, mungkin dalam beberapa jawabannya juga saya sembari Mohon maaf Kak Pin, ya, sorry. sepertinya audionya sedikit bermasalah. Oke, sorry. Suaraku kedengeran sekarang? Oke, sudah. Oke. Tadi sampai mana kedengerannya? Atau diulang Terakhir aja? dari mulai berbicara sih Kak. Oh, berarti diulang aja ya? Oke, sorry sebelumnya teman-teman. Aku say thank you dan juga terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua karena udah diberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Dan jujur pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang cukup sulit sih, karena kita saya sebagai perwakil dari BMF Kaunut harus memberikan suatu stance terhadap siapa pihak yang paling disalahkan terhadap masalah sampah ini. Sebenarnya begini teman-teman semua, kalau kita bisa bilang ya dari sudut pandang komunitas dan dari sudut pandang bernegara, kalau ada pihak yang pasti yang biasanya menjadi disalahkan adalah pihak yang akan membuat kebijakan. Yaitu pihak dari pemerintah sendiri atau misalnya kita bisa bilang stakeholder dalam masalah sampah ini. Jadi saya mulai dari assessment terlebih dahulu dan nanti saya baru akan memberikan kesimpulannya di akhir. Beberapa hal yang kita bisa jadikan pertimbangan terhadap pihak-pihak terlebih dahulu yang bisa untuk dipersalahkan. Pertama adalah pihak pemerintah. Pihak pemerintah di sini memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menentukan nasib hidup rakyatnya ke depannya. Nasib hidup negaranya ke depannya melalui berbagai kebijakan yang akan mereka buat. Nah, kebijakan publik itu sudah pasti harus menyangkut nasib dari negara itu sendiri, nasib dari rakyatnya, dan juga berbagai hal-hal yang secara intelektual, hal-hal yang secara database kita bisa bilang itu adalah menjadi validitas dari pembuatan kebijakan publik. Nah, dari sana, misalnya kita mau melakukan studi komparatif tentang permasalahan sampah yang ada di luar negeri. Kita ambil, nggak usah jauh-jauh, kita ambil misalnya di Singapura. Oke, masyarakat Singapura itu sudah sangat maju. Oke, masyarakat Singapura memang dari mindset, dari IQ, dan apapun itu memang kita bisa bilang jauh daripada negara Indonesia bagusnya. Nah, tapi walaupun di Singapura begitu, sorry sebelumnya. Oke. Walaupun di Singapura itu masyarakatnya sudah maju, tapi kita nggak bisa bohong bahwa pemerintah itu ngelakuin kebijakan yang sangat strict. Contoh, makan permen karet di Singapura aja pasti dihukum, ya gitu. Atau misalnya buang sampah sembarangan pasti dihukum, karena mereka CCTV-nya ada di mana-mana dan kemudian itu yang akan kemudian membuat masyarakatnya takut dan jera gitu. Nah, jadi kita bisa bilang dari yang pertama banget nih bahwa oh ternyata di Indonesia dibandingkan dengan Singapura, pemerintah kita masih jauh dari tegas untuk memberikan kebijakan-kebijakan soal itu. Contoh misalnya gini deh, kita nggak usah, itu Singapura sudah mengatur kelakuan atau perilaku daripada individunya. Bagaimana dengan perilaku-perilaku daripada korporasi ataupun berbagai macam perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga, misalnya gini, waste management dari perusahaan gitu ya. Pasti Singapura jauh lebih maju daripada kita untuk pengaturan itunya, ataupun Korea Selatan kita bisa bilang. Dan Indonesia masih kurang tegas untuk itu. Atau misalnya ketika ingin membangun sesuatu, kita perlu AMDAL, analisis dampak lingkungan, kalau nggak salah itu singkatannya saya kurang ingat juga. Tapi intinya begitu. Intinya adalah pemerintah masih kurang tegas terhadap hal itu, dan itu berimplikasi terhadap kondisi yang ada sekarang soal sampah. Kemudian yang kedua, dari pemerintah, kita coba berefleksi ke diri kita sendiri, yaitu warganya. Ada apa sih dengan kita dan kemudian juga apa masalah dari kita? Pertama, orang Indonesia, kita nggak bisa bohong, orang Indonesia tuh orangnya sangat santai. Itu tuh kita bisa bilang ya, bahwa kalau nanya ada satu research gitu yang bilang bahwa apa sih negara tersantai di dunia, pasti jawabannya tuh Indonesia gitu. Kita adalah negara yang sangat santai. Nah, negara yang sangat santai ini, orang-orang sangat santai, kadang kita terlalu menyepelekan suatu peraturan gitu. Itu berhubungan dengan yang tadi aku bilang, bahwa pemerintahnya tidak tegas, ditambah lagi warganya santai, makanya jadi kita seringkali untuk meremehkan berbagai hal yang sebenarnya itu penting gitu.
Nah, itu yang kemudian kita bisa ambil akar bahwa ternyata orang Indonesia sendiri belum sadar secara penuh gitu terhadap masalah-masalah yang di situ karena kita terlalu santai, kita terlalu mungkin kita nggak bisa bilang apatis ya, tapi lebih ke arah kita nyaman di zona nyaman kita. Dan akhirnya itu yang membuat kita tidak ingin melihat perspektif yang lain lagi. Kita tidak ingin melihat hal-hal yang jauh di luar sana gitu. Itu yang menyebabkannya. Jadi kalau saya bisa bilang itu dua hal ya tadi, pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Nah, saya kan bisa bilang bahwa siapa yang paling pertama untuk salah, menurut saya adalah pembuat kebijakan itu sendiri. Kita nggak bisa bohong soal itu. Karena kalau kita mau nyalain rakyatnya, siapa sih yang bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Di Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas yang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pemerintah atau negara gitu ya. Nah, makanya itu akarnya dari sana. Negara harus berperan besar di sana, harus tegas juga dan harus memberikan hal-hal yang istilahnya yang setimpal terhadap perlakuan terhadap rakyatnya gitu atau perilaku daripada rakyatnya. Barulah kita bisa baru menyalahkan masyarakatnya. Tapi itu tidak membuat bahwa kita sendiri pun harus sadar. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari stakeholder-nya saja, itu tidak akan pernah selesai permasalahannya. Kita sebagai rakyat harus bisa partisipatif dan aktif terhadap segala kebijakan publik. Bersuarakan atau misal apapun itu, atau membuat campaign, dan apapun. Contoh misalnya sesederhana podcast sekarang, kita berusaha untuk menyuarakan hal tersebut gitu. Gitu. Mungkin itu dari saya sih. Terima kasih. Baik Kak Alvin, terima kasih banyak Kak Alvin atas jawabannya. Jadi masalah sampah ini menurut Kak Alvin ada di stakeholdernya, tapi juga masyarakat juga memegang peran juga ya. Jadi jika Iya. tidak ada kolaborasi antara keduanya, maka masalah ini tidak akan bisa diselesaikan begitu. Iya, benar banget. Nah, Aku juga sempat research gitu ya, sempat ngelakuin research bahwa kalau di Singapura itu peraturannya itu memang sudah diatur oleh pemerintahan pusatnya gitu ya. Sementara kalau di Indonesia ini status quo-nya keadaan sekarang peraturan terkait littering gitu ya atau fine untuk littering itu baru diatur oleh peraturan daerah dan itu pun penegak hukumnya juga belum pasti gitu ada di setiap sudut untuk menegakkan aturan itu gitu kan. Jadi ya dari jawaban Kak Alvin bahwa menyatakan bahwa yang dapat disalahkan di sini adalah stakeholdernya, yang utamanya Yang utama. yang dapat disalahkan. Oke, Oke. keren banget. Oke, kalau gitu next kita perlu tahu nih tanggapan dari Kak Ganda terkait pernyataannya Kak Alvin. Oke, mungkin Kak Ganda ada jawaban yang berbeda atau mungkin ingin menambahkan, dipersilahkan Kak Ganda. Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Dan kalau misalnya menjawab masalah siapa yang paling patut disalahkan terkait siapa yang paling salah terkait masalah sampah ini, aku juga mungkin memiliki pemikiran yang sama seperti Kak Alvin gitu. Dari pembuat kebijakannya. Karena mau tidak mau, masyarakat pasti harus mengikuti apa yang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti itu. Akan tetapi, oke, tadi membuat misalnya peraturan di Indonesia belum seketat yang ada di Singapura gitu. Tapi kalau misalnya peraturan yang di Singapura bawa ke Indonesia, menurut aku tidak segampang itu untuk membuat peraturan yang sama. Aku yakin bahwa pemerintah pasti sudah sempat memikirkan hal tersebut, namun dengan kondisi demografi Indonesia yang sangat luas, kondisi masyarakat dan juga populasi masyarakat yang sangat banyak, aku rasa dengan membuat peraturan seperti itu bisa, namun membutuhkan waktu yang sangat, mungkin beberapa waktu lagi baru kita bisa wujudkan hal tersebut. Lalu yang kedua untuk masyarakat. Aku rasa juga sepakat dengan Kak Alvin tadi, masyarakat kita itu sangat santai kayak gitu. Sudah ada aturan, jelas-jelas ada aturan dilarang buang sampah, ya bodo amat buang sampah di sana kayak gitu. Jadi menurutku siapa yang patut disalahkan ya kedua-duanya memiliki andilnya masing-masing. Namun sekali lagi pembuat kebijakanlah yang memiliki peranan yang sangat penting kayak gitu. Kalau misalnya ada kebijakannya, ada regulasi yang benar-benar ketat, ada regulasi yang benar-benar dijalankan dengan baik dan benar, karena menurutku sekarang regulasi sudah ada gitu. Dilarang buang sampah di mana-mana sudah ada. Tapi apakah regulasi itu ketat? Apakah regulasi itu benar-benar dijalankan dengan baik? Kan tidak kayak gitu. Jadi menurutku yang patut disalahkan adalah ya seperti yang Kak Alvin bilang tadi, pembuat kebijakan. Namun tidak sepenuhnya salah kayak gitu. Karena masyarakat juga memiliki andil, perusahaan-perusahaan pembuat atau mungkin yang menghasilkan sampah juga memiliki andil kayak gitu. Jadi menurutku alih-alih mencari siapa yang lebih salah, menurutku lebih baik kita mengintrospeksi diri sendiri atau mungkin introspeksi lingkungan kita masing-masing gitu dengan mungkin langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan seperti sosialisasi, kemudian juga melakukan pembersihan sampah, kemudian juga seperti contohnya kita membuat podcast Rat ini, semoga nanti ada yang menonton bisa teredukasi atau mungkin memiliki pemikiran yang sama seperti kita bahwa
kebijakan tidak sepenuhnya salah, masyarakat juga memiliki salah, namun begitu juga sebaliknya, masyarakat tidak punya salah, tetapi pembuat kebijakan juga memiliki masalahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kedua elemen ini bisa bekerja sama dengan baik, aku yakin masalah sampah yang ada di Indonesia bisa terselesaikan dengan baik kayak gitu. Mungkin dari aku itu aja. Jadi kurang lebih aku setuju dengan pendapat Kak Alvin kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang disalahkan sepenuhnya pemerintah ya tidak bisa juga kayak gitu. Jadi menurutku itu sih. Oke. Aku juga setuju banget dengan pernyataan Kak Ganda bahwa memang yang dihadapi masalahnya di Indonesia ini juga bonus demografisnya ini ya, gitu kan. Selain kita masyarakatnya santai, tapi juga banyak gitu kan. Jadi itulah kesulitan untuk bagaimana stakeholder atau yang membuat peraturan itu untuk membuat agar masyarakatnya dapat bersama-sama dengan jumlah yang banyak itu untuk dapat berubah seperti itu ya. Iya, Oke. Oke, selanjutnya setelah kita mendengar tanggapan dari Kak Ganda, kita akan lanjut ke Kak Kusuma. Oke, silakan Kak Kusuma. Baik, terima kasih atas waktunya. Setelah dengar jawaban dari Kak Boni dan Kak Ganda, mungkin sudah cukup menjelaskan gimana kondisi pemerintah yang ada di Indonesia sekarang ya. Mungkin saya agak santai, nggak terlalu kaku-kaku banget. Cuma kalau kita bicara, tadi sudah dibahas terkait regulasi dari pemerintah, kesadaran masyarakat. Tadi Kak Boni juga mengambil salah satu contoh negara tetangga yang mungkin cukup bersih dari Singapura. Karena di sana ada beberapa regulasi mungkin dari pemerintah yang mungkin lebih baik dari Indonesia. Tapi tadi seperti Kak Ganda katakan, apabila dari regulasi tersebut kita bawa ke Indonesia, apakah benar-benar bisa berjalan dengan baik? Saya pikir ya 50-50 lah. Kalau kita lihat salah satu negara paling bersih saat ini, negara Jepang. Apa yang membedakan dari negara Jepang tersebut dengan negara kita tuh apa? Salah satunya yang bikin negara Jepang menjadi salah satu negara terbersih yang pertama yaitu dari kesadaran masyarakatnya. Saya nggak mau membahas terkait regulasi karena mungkin dari pemerintah sudah sering mengeluarkan beberapa regulasi. Mungkin yang paling sering kita dengar itu 3R, reuse, reduce, dan recycle paling sering kita dengar kan. Dan juga dari pemerintah sudah menerapkan beberapa teknologi-teknologi yang inovatif, khususnya salah satu sampah yang memang paling sulit untuk diolah itu sampah-sampah sasetan gitu. Itu butuh beberapa teknologi. Saya nggak terlalu tahu itu teknologi apa, cuma saya bacanya ada beberapa teknologi yang emang khusus untuk kita gunakan untuk mengelola sampah sasetan tersebut. Kita balik lagi terkait kesadaran masyarakat. Contoh gampangnya kita ambil kayak gini. Kemarin kalau nggak salah di TikTok rame dari grup Pandawara, kan tahu kan, dari grup Pandawara itu salah satu pantainya Pantai Teluk, pantai terkotor di Indonesia, dibersihkan. Sekarang nasibnya gimana? Kotor lagi kan. Entah beberapa regulasi yang akan diberikan oleh pemerintah. Kalau dari kesadaran masyarakatnya, saya belak-belakan aja ngomong, kalau kesadaran dari masyarakat Indonesia terkait sampah itu benar-benar mungkin sudah masuk stase kronis, mungkin agak sulit. Jadi kita diajarin dari TK, SD, SMP, SMA, buang sampah pada tempatnya. Hasilnya apa? Masih belum ada. Mungkin masyarakat Indonesia kadang agak lucu, mungkin dari teman-teman di sini tahu kalau ada beberapa postingan itu saya sempat lihat di Instagram, mungkin ini termasuk salah satu meme. Ada suatu itu sebenarnya bukan TPA, cuma dari masyarakat itu sering buang sampah tersebut ke sana. Ada salah satu masyarakat di sana memasangkan suatu nisan kan kayak gitu, suatu nisan. Nah, besok-besoknya orang Indonesia nggak buang sampah ke situ lagi. Kan masih agak lucu kalau dari kesadaran Indonesia, mereka itu lebih mementingkan, maaf agak menusuk, mungkin mereka lebih mementingkan dari suatu suku budaya agama di sana daripada mereka mementingkan dari negara Indonesia tersebut. Negara Indonesia yang mereka tinggali kayak gitu. Mereka nggak terlalu peduli. Cuma kalau kita sudah membahas terkait kesadaran masyarakat, kita sudah membahas tadi terkait regulasi dari pemerintah, sebenarnya ada salah satu peran yang sebagai kunci kita menanggulangi sampah itu peran apa? Peran dari produsennya. Saya lihat dari data beberapa sampah di laut pada tahun 2023 itu ada 8 juta ton sampah di laut. Itu 37% sampah plastiknya itu tanpa merek. Lalu untuk beberapa jenis-jenis sampahnya itu ada Unilever, seperti dari Unilever,
sebentar dari Unilever, di sini ada Indofood, Wings gitu. Nah, kalau kita hanya fokus terhadap masyarakat dan juga regulasi dari pemerintah, itu dua hal yang memang sangat berkaitan. Regulasi pemerintah, kesadaran masyarakat, dan salah satunya yaitu ada peran produsen seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jika sampah-sampah tersebut ditemukan di laut, tentu saja akan mencemari dari ekosistem laut kan. Nah, sebenarnya dari pemerintah bisa untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak produsen tersebut, entah bagaimana caranya, mungkin membuat suatu terobosan baru, entah kemasan yang lebih mudah didaur ulang seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau dari kemasan saset itu paling sulit didaur ulang, mungkin bisa dengan terobosan baru, entah itu produk dari sesuatu yang memang lebih mudah untuk didaur ulang. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Oke, kalau aku setuju banget nih sama Kak Kusuma ya, apalagi tadi antara perbandingan Jepang dan juga Indonesia gitu. Aku pernah lihat meme gitu, Jepang dan juga Indonesia ketika banjir di Indonesia itu airnya kotor atau bisa dibilang milky, milky ya. ya benar. Sedangkan di Jepang itu jernih banget. Nah itu, Air bersih aqua gitu kan. iya aku. Bisa diminum gitu mungkin. Oke, benar banget ya. Jadi dari kesadaran masyarakat, atau apakah solusinya itu memasang nisan di setiap tempat agar orang tidak buang sampah? Nanti jadi horor lagi. Wah, jadi horor ya. Oke, thank you so much Kak Kusuma atas jawabannya. Kalau gitu gimana kalau kita lanjut ke mosi kedua? Oke? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Kalau gitu kita lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Tadi sesuai spin wheel adalah Kak Ganda ya. Oke, Kak Ganda, persiapkan earphone, persiapkan pikiran gitu ya. Wih. Pertanyaan yang kedua adalah nonton, harap tenang. Bukan debat. Permasalahan sampah utamanya di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang tidak kunjung selesai. Menurut Anda, apakah regulasi yang dibuat oleh pemerintah sudah cukup untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut? Oke, mungkin dari Kak Ganda dipersilakan. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah regulasi yang dibuat pemerintah sudah cukup untuk menanggulangi masalah sampah yang ada di Indonesia seperti itu? Kalau aku bisa jawab sih, belum. Kalau misalnya regulasinya sudah baik, aku rasa kita sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya masalah sampah kayak gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku, apakah regulasinya sudah baik? Regulasinya sudah baik. Akan tetapi bagaimana dengan pengimplementasiannya? Ini kembali lagi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, siapa yang paling patut disalahkan gitu. Ya, kembali lagi ke pembuat kebijakan gitu. Karena kebijakan akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakatnya, berpengaruh kepada aturan-aturan di negaranya. Lalu bagaimana jika regulasi tersebut tidak terjalankan dengan baik? Jadi menurutku regulasi yang sudah ada itu sudah cukup baik. Baik dari pemerintah pusat, kemudian ke daerah, kemudian lagi ke daerah dan di bawahnya, itu sudah cukup baik. Lalu apakah regulasi dari pusat terlaksana dengan baik di daerah, lalu kemudian di daerah terlaksana dengan baik juga di daerah yang lebih rendah di bawahnya? Aku rasa itu belum. Contohnya saja aku ambil di tempat tinggalku kayak gitu. Regulasi membuang sampah itu memang sudah ada, buang sampah sembarangan. Namun benar-benar tidak diawasi kayak gitu. Jadi masyarakat itu kayak ya udah kumpul ada sampah terkumpul buang, ada sampah terkumpul buang kayak gitu. Tidak ada regulasi untuk mengelola sampah, tidak ada regulasi atau peraturan yang strikt terkait pembuangan sampah itu seperti apa. Jadi masyarakat itu cuman kayak oke, di rumah ada sampah, dititipkan ke tukang sampah, dibuang. Ada sampah di rumah, dibawa ke tempat sampah, dibuang. Alhasil apa yang terjadi? Ya penumpukan sampah itu benar-benar terjadi. Di TPA dekat rumahku itu benar-benar membludak, TPS di tempat rumahku itu benar-benar membludak sampai ke jalan-jalan. Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Ya tidak ada aturan yang benar-benar strict terkait hal itu. Jadi menurutku kita harus berkaca lagi atau mungkin mengevaluasi lagi regulasi yang ada. Untuk saranku evaluasi lagi regulasi yang ada apakah cukup baik kayak gitu. Kalau menurutku sih sekarang ya mungkin bisa diperbaiki lagi. Kita ambil contoh di beberapa negara yang sudah maju seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Kusuma dan Kak Alvin seperti Jepang dan Singapura, kita bisa adaptasi dan sesuaikan dengan lingkungan di kita di Indonesia kayak gitu. Jadi menurutku apakah regulasi yang sudah ada apakah sudah baik ya? Menurutku bisa diperbaiki lagi karena memang masalah sampah sampai saat ini masih belum terselesaikan, dan kalau misalnya itu belum terselesaikan pasti ada yang salah, entah itu di regulasi, entah itu di masyarakat kita sendiri. Jadi menurutku ya memang belum, akan tetapi regulasi yang sudah ada sudah baik, sudah cukup untuk mengatur masalah sampah ini, akan tetapi implementasinya saja yang kurang kayak gitu. Ada peraturan seperti yang aku bilang tadi, ada peraturan di dalam membuang sampah, olahlah sampah dengan baik, tapi pada kenyataannya tidak ada kayak gitu. Jadi ya kalau menurutku kita bisa adaptasi aja
regulasi-regulasi dari luar, kita adaptasikan di Indonesia, kita implementasikan sesuai dengan keadaan di Indonesia, dan mungkin kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana pemerintah mengedukasi masyarakat. Jadi selama ini mungkin pemerintah mengedukasi masyarakat bisa lewat sekolah-sekolah kayak gitu di TK, SD, SMP, SMA, dan aku rasa semua orang juga udah tahu bahwa sampah itu harus dikelola dengan baik, sampah itu harus dibuang pada tempatnya kayak gitu. Tapi pada kenyataannya ya masyarakat belum melakukan hal tersebut. Lalu di mana letak kesalahannya? Sosialisasi sudah, masyarakat sudah tahu terkait dengan hal tersebut, akan tetapi masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak mengelola sampah dengan baik. Berarti ada masalah di regulasinya kayak gitu. Jadi harus memang benar-benar ada regulasi atau aturan yang mengikat, yang bersifat wajib dilakukan oleh masyarakat. Contohnya apa? Misalnya di rumah kita buat regulasi bahwa tidak hanya mengumpulkan sampah lalu dibuang gitu. Kita misalnya buat regulasi kayak lakukan pengelolaan sampah mandiri di rumah gitu. Jadi kalau misalnya sampah sudah dikelola baru boleh dibuang ke tempat pembuangan sampah kayak gitu. Misalnya ada sampah organik dan anorganik kayak gitu. Kalau misalnya kita mengumpulkan sampah organik dan anorganik jadi satu, itu kan akan membludak gitu jumlahnya di TPS. Seperti aku bilang tadi, kayak membludak ke jalan sampai TPS-nya overload kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada regulasi, kita harus mengelola sampah organik sendiri di rumah, itu bisa mengurangi jumlah sampah yang kita buang di tempat pembuangan sampah kayak gitu. Misalnya jumlah sampah organik 50%, jumlah sampah anorganik 50%. Jadi kalau misalnya 50% organik tadi kita bisa kelola di rumah, kita kan hanya membuang 50% sampah kita ke tempat pembuangan sampah kayak gitu. Jadi mungkin dari aku itu aja terkait dengan regulasi. Jadi menurutku regulasi yang sekarang sudah baik, namun menurutku bisa diperbaiki lagi supaya lebih mengikat dan juga lebih membuat masyarakat jera kalau misalnya membuang sampah sembarangan, tidak mengolah sampah dengan baik kayak gitu. Jadi mungkin sekian sih dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Kak Ganda. Jadi intinya regulasinya sebenarnya udah ada gitu ya. Tapi mungkin kurang substansial atau kurang mengkhususkan gitu ya, kurang spesifik lagi gitu ya. Dan juga tentunya tadi efek jerahnya itu mungkin kurang terlaksanakan dengan baik gitu ya Kak Ganda ya. Oke, itu jawaban dari Kak Ganda. Sekarang gimana? Lanjutin ke tanggapan dari Kak Kusuma ini Kak. Gimana tanggapannya Kakak mengenai pernyataan dari Kak Ganda? Baik, izin masuk. Selamat malam. Kita berlanjut ke mosi kedua kita terkait regulasi. Mungkin di sini terkait regulasi yang ada seperti yang sudah saya sebutkan di mosi sebelumnya terkait entah itu 3R, reduce, reuse, recycle. Lalu ada beberapa inovasi lainnya seperti yang mungkin sudah dijalankan oleh beberapa supermarket besar sekarang di Indonesia. Kalau penggunaan dari kantong plastik sekali pakai itu mungkin paling sering kita temukan, karena sekarang kan biasanya udah agak jarang nih dari supermarket itu memberikan kantong plastik gitu, karena cukup berguna untuk menekan dari angka jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia saat ini. Cuma apakah dengan regulasi tersebut cukup? Jadi ada salah satu dari undang-undang mengatakan kalau untuk terkait regulasi sampah bahwa sebenarnya infrastruktur TPA itu harus merata di Indonesia. Cuma untuk sekarang dari infrastruktur TPA sendiri masih dikatakan belum cukup merata dan menjadi salah satu PR besar di kepemerintahan selanjutnya di masa kepemimpinan presiden selanjutnya terkait ke pemerataan dari infrastruktur TPA tersebut. Itu salah satu hal yang memang harus perhatikan menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia terkait regulasi. Lalu untuk selanjutnya berbicara terkait regulasi, sebenarnya kita di sini bisa mengubah dari masyarakat, dari pemerintah itu bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara kita memandang sampah. Mungkin dari kita masyarakat mengenal sampah itu sebagai sesuatu yang tidak bernilai dan tidak berguna. Sebenarnya kalau dari pemerintah lebih jeli terkait sampah, kita bisa mengedukasi dari masyarakat bahwa sebenarnya sampah itu merupakan sesuatu yang bernilai jika memang kita bisa untuk mendaur ulang dari sampah tersebut. Banyak hal yang bisa dibuat dari sampah tersebut, entah itu menjadi bungkus makan lagi. Mungkin di sini teman-teman tahu ada biasanya di toko-toko kopi itu ada yang ngasih straw itu biasanya dari hasil daur ulang kayak gitu. Mungkin itu salah satunya. Dan juga di sini terkait bagaimana cara kita memandang sampah.
mungkin di beberapa tahun mendatang kalau kurang lebih di tahun 2050, 2060 saya kurang tahu, saya sempat nonton di YouTube, kalau dari produksi minyak bumi di dunia sebenarnya akan mau habis gitu. Kita tahu kalau minyak bumi ini merupakan suatu hal yang sudah menjadi salah satu memiliki peran besar bagi seluruh kehidupan warga-warga yang ada bukan hanya di Indonesia tapi bagi dunia kan. Apakah kita bisa membayangkan bagaimana jika minyak bumi tersebut habis? Salah satunya adalah dengan kita menggunakan yaitu biogas. Jadi biogas bisa kita dapatkan dari daur ulang sampah yang ada saat ini kayak gitu. Nah, untuk di dunia saat ini Indonesia itu salah satu dari produsen biogas terbesar di dunia, menduduki peringkat, kalau nggak salah peringkat 3, dia ada di bawah Amerika dan juga Jerman. Indonesia itu berada di peringkat 3. Nah, jika dari pemerintah bisa melihat peluang tersebut, peluang dari produksi biogas, maka besar peluang kita sebagai warga Indonesia dari negara Indonesia menjadi salah satu negara adidaya mungkin. Jadi kesimpulan dari yang saya katakan terkait regulasi, yaitu pemerataan dari infrastruktur TPA. Apabila dari pemerataan infrastruktur TPA itu masih belum berjalan sepenuhnya, masih belum merata, maka kita bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara kita memandang dari sampah plastik tersebut. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Kak Kusuma. Jadi, kalau yang aku tangkap ada beberapa PR ya dari pemerintah gitu ya. Baik dari meningkatkan infrastruktur TPA gitu dan juga mengedukasi masyarakatnya gitu. Benar banget. Terus tadi yang Kak Kusuma sempat sampaikan bahwa bagaimana sih mengubah mindset orang gitu ya. Sosialisasi terkait sampah itu menyatakan bahwa sampah itu juga bernilai gitu kan. Bukan suatu hal yang ya udah gitu kan. Kayak jadi kita harus mulai berpikir bahwa bagaimana sampah itu bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat lagi gitu kan. Gitu. Oke, keren banget. Oke, kalau gitu mungkin kita sekarang akan mendengarkan tanggapan dari Kak Alvin terkait pertanyaan yang tadi. Apakah Kak Alvin setuju nih dengan pernyataan Kak Ganda? Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Ini kita langsung to the point aja gitu ya. Apakah saya setuju? Saya setuju banget dengan pernyataan dari Kak Ganda tadi bahwa memang kenyataannya pemerintah belum seberani itu, belum setegas itu, dan kemudian juga kebijakan-kebijakan yang ada sekarang belum seimplementatif itu. Dan saya juga sepakat dengan kedua rekan saya tadi yang sudah memaparkan bagaimana seharusnya pemerintah berlaku, kemudian juga bagaimana masyarakat seharusnya diedukasi dan sebagainya. Tapi di sini saya menambahkan beberapa poin tambahan saja terkait dengan hal tersebut. Yang pertama begini, ada tiga fokus utama yang biasanya itu negara punya, yaitu 1 pendidikan, 2 kesehatan, dan yang ketiga ada perlindungan sosial gitu. Makanya kalau kita sempat ngikutin yang masalah-masalah kemarin soal pemilu dan capres dan apapun itu 3 hal yang menjadi hal pokok yang paling utama. Nah, yang kemudian kita bisa melihat bahwa fenomenanya masalah-masalah environment, masalah-masalah lingkungan yang seperti ini itu terkadang rasanya adalah nomor 2 kan gitu. Walaupun sudah ada kementerian yang berlaku, sudah ada dinas juga di berbagai macam daerah dan berbagai macam regulasi dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal, jadi tingkat yang terkecil gitu daerahnya, kita bisa melihat bahwa pemerintah saja di 3 poin utama itu, di kesehatan, pendidikan, dan kemudian perlindungan sosial, terkadang masih belum tegas, dan juga terkadang masih belum mengeluarkan kebijakan yang tepat. Nah, kemudian bagaimana nih dengan nasib kebijakan-kebijakan yang lainnya? Salah satunya adalah lingkungan hidup gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi PR terbesar dari pemerintah, bagaimana bahwa tidak ada yang dinomor 2-kan. Semuanya harus fokus ke sana. Maksudnya semuanya memang punya bebannya masing-masing dan semuanya punya PR-nya masing-masing. Nah, yang kemudian adalah saya menegaskan di sini pemerintah harus melakukan pendekatan kebijakan yang multidisipliner. Contohnya misalnya apa? Ada konsep yang kita sebut sebagai green economy atau kita sebut sebagai juga ada green health dan sebagainya macamnya. Intinya adalah bahwa segala satu bidang tertentu, entah itu kesehatan, ekonomi dan sebagainya macamnya, itu kita kembalikan kepada bagaimana impact terhadap lingkungan hidupnya gitu.
Green economy basically adalah bagaimana untuk kita melakukan kegiatan ekonomi tapi harus yang sustainable impact-nya untuk lingkungan dan bagaimana juga kita bisa mengurangi emisi karbon apapun itu tujuan akhirnya. Itu juga di green health. Bagaimana kesehatan itu limbah, terutama limbah kesehatan itu tidak menimbulkan dampak yang jelek terhadap terhadap lingkungannya. Nah, pendekatan multidisipliner ini itu istilahnya apa? Baru ada di pemerintah yang di pusat. Tapi di daerah apakah pendekatan multidisipliner ini sudah terlaksana? Saya rasa sangat-sangat belum dan sangat-sangat kurang. Mungkin awareness juga sangat-sangat belum didapatkan di sana gitu. Bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang apa namanya? Yang multidisipliner dan sebagainya macamnya dan kemudian pendekatannya itu tidak hanya ke bawah tapi juga ke atas. Karena tadi yang sudah dibilang sama rekan saya Kusuma bahwa yang salah bukan hanya pemerintah dan rakyatnya saja, tapi yang salah juga ada pihak-pihak stakeholder lain, misalnya perusahaan ataupun lembaga-lembaga lain begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi PR terbesar juga. Dan intinya adalah di sini pemerintah harus lebih, ya kita bisa bilang lebih cerdas lagi untuk menyikapi berbagai macam masalah di era modern ini dan juga yang pasti harus lebih berani. Dan masalah-masalah dan ataupun tantangan-tantangan Indonesia besar jumlah demografinya, Indonesia sangat beragam geografisnya dan berbagai macamnya itu menjadi tantangan kita bersama, bukan alasan kita untuk terlena terhadap hal tersebut, tapi kita harus mengatasinya. Segala kebijakan yang ada di luar negeri, apapun itu yang baik menurut saya pribadi, kalau bisa diimplementasikan di Indonesia dengan cara yang membumi dan merakyat sesuai dengan kondisi negara kita, kita harus tegas untuk melakukan hal tersebut gitu. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Oke, itu dia jawaban dari Kak Alvin. Jadi dari Kak Ganda, Kak Alvin, dan juga Kak Kak Kusuma. Kusuma itu menyetujui bahwa memang pemerintah itu masih kurang gitu ya dalam membuat regulasi terkait isu sampah sampah ini. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjutin aja nggak sih ke pertanyaan ketiga. Oke, untuk pertanyaan ketiga itu Kak Kusuma ya? Benar. Oke, Kak Kusuma disiap-siap ya, mohon didengarkan. Akhir-akhir ini terdapat berita mengenai pantai Teluk Labuan, ya yang tadi, yang sempat dinobatkan sebagai pantai terkotor nomor 1 di Indonesia. Nah, versi Pandawara Group nih, serta dibersihkan secara gotong royong dan pada 1 tahun yang lalu. Nah, tetapi kini kembali lagi dipenuhi oleh sampah. Nah, apakah inovasi konkret yang dapat Anda berikan untuk meminimalisir sampah pada tepian pantai? Kalau mengingat juga di Bali itu banyak pantainya juga ya. Iya, benar juga. Silakan Kak Kusuma. Baik, terima kasih izin menjawab terkait kebersihan pantai. Tadi kami referensi dari Pandawara Group ya. Sudah saya sempat singgung tadi kan di mosi pertama kalau emang kesadaran dari masyarakat Indonesia yang ketika pantai terkotor di Indonesia dibersihkan, namun beberapa saat kemudian dari sampah tersebut kembali lagi. Jadi inti pertanyaannya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan terkait kebersihan pantai tersebut kan? Mungkin agak ada kaitannya dengan mosi kita yang pertama tadi, bahwa pentingnya dari kesadaran masyarakat sana, dari regulasi pemerintah, dan juga dari peran produsen tersebut. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data, kalau Indonesia setahun itu bisa menghasilkan kurang lebih 68 juta ton sampah, di mana 72%-nya itu berakhir di TPA. Nah, kira-kira sampah-sampah di TPA tersebut mereka buangnya kemana gitu? Mungkin salah satu yang paling sering kita lihat adanya penumpukan sampah di pantai kayak gitu. Jadi beberapa hal yang bisa kita lihat apabila terjadi suatu penumpukan sampah di pantai, bahwa sebenarnya dari pantai tersebut kan memiliki suatu nilai ekonomis, kita bisa menarik pengunjung karena kita suatu negara Indonesia yang kaya akan objek pariwisata seperti itu. Yang pertama dari segi ekonominya kita bisa terkena, mungkin bisa menjadi salah satu citra yang buruk di mata para wisatawan asing kayak gitu. Lalu selanjutnya yang kedua bisa merusak dari ekosistem laut yang mungkin sudah kita ketahui emang dari dulu, dari ekosistem laut, hewan-hewan biota laut seperti itu. Nah, untuk beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini seperti contohnya tuh saya sebutkan di mosi kedua, kita bisa melakukan pemerataan infrastruktur TPA seperti itu. Nah,
kalau di kota Solo itu sudah ada yang namanya teknologi gini, pembangkit listrik tenaga sampah. Itu masih baru ada di Solo aja. Nah, mungkin dari inovasi tersebut, dari pembangkit listrik tenaga sampah, bisa kita terapkan di masing-masing, bukan masing-masing, namun di seluruh TPA yang ada di Indonesia. Sehingga kita tidak perlu bingung lagi terkait bagaimana ke depannya kita mengelola sampah kita, karena kita bisa menjadikan dari sampah-sampah tersebut menjadi hal yang lebih berguna seperti itu. Nah, dan juga apabila biasanya dari sampah tersebut berdiam lama di TPA, mungkin dari teman-teman di sini dari audiens sudah sering melihat kalau berita adanya kebakaran dari TPA itu sudah sering kita dengarkan. Sehingga hal tersebut bisa merusak, pembakaran tersebut bisa menghasilkan gas metana yang akan nantinya merusak lapisan ozon seperti itu. Sehingga akan tentu saja merusak iklim dari Indonesia tersebut. Mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dan tadi kita bisa kesimpulannya kita bisa pemerataan infrastruktur TPA, lalu dengan menerapkan suatu teknologi atau inovasi terbaru seperti pembangkit listrik tenaga sampah yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang paling penting yaitu tentu saja dari kesadaran masyarakat. Kita sebagai dokter pasti pernah belajar gini kan, bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati kayak gitu. Nah, nantinya apabila dari pandawara tersebut terus-terusan membersihkan. Nah, dari pola pikir masyarakat, apabila masih seperti itu akan menjadi suatu perputaran yang tidak ada habisnya gitu. Suatu lingkaran setan lah, lingkaran tidak ada habisnya kayak gitu. Nah, jadi di sini peran kita sebagai mahasiswa kedokteran, kita sebagai mahasiswa yaitu agent of change seperti itu. Nah, di sini peran kita mengedukasi masyarakat seberapa pentingnya, seberapa urgensinya, seberapa pentingnya kita melakukan pengelolaan sampah, menekankan dari pembuangan sampah, apalagi sampai berakhir di pantai seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, Kak Kusuma, terima kasih atas jawabannya. Jadi, pertanyaan atau masalah mengenai sampah itu nggak jauh-jauh dari peran masyarakat dan juga regulasi pemerintah ya. Nah, yang tadi aku juga baru dengar kalau ada pembangkit listrik tenaga sampah. Mungkin kalau banyak di Indonesia bisa selesai sih. Selesai Jadi masalah ini. itulah sekiranya inovasi konkret gitu ya dari Kak Kusuma yang dapat dilakukan gitu ya, baik dari pemerintah atau mungkin kita juga masyarakat ikut turun gitu. Inovasinya adalah yang pertama tadi pemerataan TPA. Yang kedua inovasinya itu adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, oke, kira-kira dari Kak Alvin, inovasi yang disampaikan Kak Kusuma itu relevan nggak menurut Kak Alvin? Atau mungkin dapat dilaksanakan dengan baik nggak sekiranya jika itu terwujud? Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Oke, untuk menjawab permasalahan yang tadi ya, dan solusi konkretnya, dan terutama tadi sudah dibilang bahwa contoh kasusnya adalah salah satu pantai di Banten yang pantai terkotor di Indonesia dibersihkan kemudian kotor lagi begitu. Nah, terkait dengan hal ini sebelum saya menjawab ke arah sana, pastinya kan hal yang paling utama yang harus kita tahu sebenarnya apa sih akar dari permasalahan sampah yang ada, entah itu di berbagai di Indonesia lah terutama kita bisa bilang begitu. Walaupun tadi kita udah bisa bilang juga bahwa oh ada peran pemerintah, ada peran masyarakat juga, ada peran yang lain-lainnya. Nah, di sini saya menemukan beberapa hal yang sangat unik ketika saya mencoba untuk melihat dari berbagai macam artikel di internet gitu. Ada yang bilang bahwa akar permasalahan sampah di Indonesia adalah regulasinya. Ada yang bilang ternyata yang menjadi akar permasalahannya adalah kemiskinan. Ada juga yang bilang bahwa akar dari permasalahan sampah di Indonesia adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan sebagainya. Itu tuh sangat beragam dan juga tadi kita udah bahas dari tadi gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, kalau misalnya kita bisa bilang masalah sampah secara spesifik misalnya di pantai gitu ya, kita bisa bilang. Saya rasa hal yang paling konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun kita nanti dulu deh masyarakat sebagai mahasiswa gitu ya. Pemerintah punya kok berbagai macam studi komparatif yang ada di luar negeri ataupun di berbagai macam daerah yang sudah maju bagaimana untuk mengelola sampah. Paling sederhananya adalah untuk memberlakukan sanksi yang setimpal dengan hal tersebut. Nah, bagaimana untuk melakukan sanksi yang setimpal? Saya ini menyangkut juga permasalahan yang mungkin terjadi di internal kampus gitu ya. Pasang aja CCTV gitu.
CCTV itu hal yang sangat-sangat sederhana. Dalam artian gini, itu yang satu sederhana gini, psychologically manusia itu tidak akan melanggar aturan karena mereka takut. Takut itu yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh kita semua untuk menangkap efek jerah dan sebagainya macamnya. Nah, masalah CCTV misalnya di pantai gitu. Dan kemudian di CCTV itu harus yang jagain supaya apa? Supaya kelihatan nih yang buang sampah siapa dan sebagainya macamnya, dan kemudian itu bisa diberikan sanksi yang jelas dan harus tegas gitu. Jadi ada yang buang sampah, capturing mukanya siapa, dan kemudian langsung dihukum, misalnya apapun ya, denda kayak atau apa dan sebagainya macamnya seperti yang ada di luar negeri. Nah, tapi pantai di Indonesia ada berapa coba? Ada banyak banget gitu. Dan itu yang jadi salah satu permasalahan terbesar juga. Nah, bagaimana untuk mengelola resources-nya, kemudian mengelola infrastruktur dan sebagainya macamnya. Dan memang akar dari segala akar permasalahan ini, sampah ini tidak bisa dipisahkan dari permasalahan yang lain. Karena masalah ini adalah masalah yang sudah terstruktur, sistematis, dan juga masif gitu. Entah nanti pemerintah bisa, oke, kita beresin kemiskinan bareng sama lingkungan hidup, bareng juga sama ekonomi, bareng sama kesehatan, itu memang tugas ya dari stakeholder gitu untuk membuat itu. Tapi ya hal-hal kecil seperti itu yang kemudian bisa diterapkan. Dan juga menjawab yang tadi, apakah kemudian pembangkit listrik tenaga sampah itu menjadi salah satu solusi? Saya juga sangat sepakat dengan hal tersebut. Dan itu adalah hal yang sangat konkret juga untuk bisa diterapkan. Tapi memang itu pembangkitnya kita bisa bilang ya perlu dana yang cukup besar dan kemudian juga dana yang cukup mahal. Dan ini menjadi PR lagi untuk pemerintah bagaimana untuk mengalokasikan anggaran yang sesuai dan juga layak sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang kemudian jadi permasalahan terbesar kita. Jadi ya sangat banyak solusi yang kita bisa berikan sebenarnya. Kita bisa lihat dari negara-negara lain yang ada di luar sana. Cuman sekarang pertanyaannya, bagaimana solusi itu kemudian diterapkan dengan tepat dan juga cepat. Karena ini masalah yang tidak bisa dibiarkan. Kalau masalah ini dibiarkan, ya banyak hal lah yang kemudian menjadi mangakar. Entah nanti efek mikroplastik ke kesehatan kita makin parah, atau misalnya dengan hal lain yang ada di luar sana gitu. Mungkin jawaban dari saya sekian sih. Terima kasih. Oke, thank you Kak Alvin atas tanggapannya dari jawaban Kak Kusuma seperti itu ya. Jadi ya tetap inovasi itu kita seperti melihat contoh, lalu kita olah gitu ya, lalu kita terapkan. Apa sih bahasanya kalau kita nyontek-nyontek tugas orang tuh? Apa sih? Terinspirasi. Apa ya? Nyontek, terapkan. Apa sih tuh yang tahu nggak sih? Oh, iya. Apa sih? Plak ketiplak. Bukan, ada yang kayak akronimnya tuh loh. A, T, amati tiru modifikasi. Apa sih? Amati tiru modifikasi. Enggak, amati modifikasi. Oh iya, itulah. Amati tiru modifikasi. Ya itulah ya. Oke, bener ya. Itu emang salah satu cara ya benar gitu. Kita ngelihat dari apa yang sudah berhasil gitu kan, bener kan? Lalu kita modifikasi sesuai dengan keadaan sekitar kita dan kita tiru gitu kan. Ya itu benar sih. Iya, Aku setuju banget sama jawabannya dari Kak Alvin. Oke, bagaimana dengan Kak Ganda nih? Oke. Silakan Kak Ganda. Oke, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Jadi aku kalau misalnya dari jawaban Kak Kusuma dan Kak Alvin, aku benar-benar setuju kayak gitu. Kita bisa membuat sebuah inovasi untuk dari pembangkit listrik tenaga sampah, kita bisa memperketat regulasi, mungkin memasang CCTV dan juga mengenai denda kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan di pantai seperti itu. Namun kita harus tahu dulu, kalau misalnya masalah sampah di pantai, apakah benar-benar sampah tersebut dihasilkan oleh orang-orang di sekitar pantai tersebut, atau sampah-sampah tersebut merupakan sebuah kiriman dari daerah-daerah tertentu, mungkin dari hulu ke hilir kayak gitu. Jadi kita bisa mencari solusi, tidak hanya di hilir saja, tidak hanya bagaimana kita memperketat aturan atau mungkin memperketat aturan terkait dengan membuang sampah sembarangan, bagaimana kita memberi denda kepada orang yang membuang sampah sembarangan, tapi kita bisa memberi solusi bagaimana kita menyelesaikan masalah di pantai ini terkait dengan bagaimana yang ada di hulu kayak gitu. Jadi selama ini kita terlalu terfokus di mana kita menyelesaikan sampah yang ada di hilir tanpa kita menyelesaikan masalah yang ada di hulu kayak gitu. Karena pada dasarnya kalau misalnya aku baca beberapa artikel, kalau misalnya masalah sampah di pantai itu adalah sampah-sampah kiriman dari daerah lain atau sampah-sampah kiriman yang datang dari atas kemudian bermuara ke bawah kayak gitu. Jadi menurutku solusi konkret yang dapat diberikan itu kita sebagai mahasiswa pada khususnya ya, mahasiswa kesehatan, kita bisa memberi edukasi kepada masyarakat. Kita bisa turun ke lapangan, kita edukasi masyarakat yang ada di mungkin ya nggak perlu jauh-jauh dulu, lingkungan sekitar kita terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya kita perlu mengolah sampah kita sendiri, kita perlu yang namanya
tidak hanya memperhatikan bagaimana kita membuangnya, tapi bagaimana kita mengolahnya sendiri di rumah. Bagaimana kita kemudian menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan di tempat pembuangan sampahnya, terkait dengan di mana kita membuang sampah, tapi bagaimana kita mengelola sampahnya kayak gitu. Karena menurutku sampah di pantai tidak hanya bisa diselesaikan bagaimana kita membuat regulasi atau mungkin membuat aturan atau membuat inovasi terkait dengan bagaimana kita membuang sampahnya, tapi bagaimana juga kita mengelola sampahnya kayak gitu. Dan mungkin tidak tambahan yang begitu banyak dari aku mungkin kita bisa mengedukasi masyarakat, kita bisa membuat, kalau mungkin short term kita mungkin bisa melakukan pembersihan di pantai tersebut, namun apa hasilnya ya bakal kembali lagi kayak gitu. Nah untuk long termnya ya kita harus mengedukasi masyarakat, kita harus turun langsung ke masyarakat, kita mungkin bisa membuat seperti seminar atau workshop, kita mengundang masyarakat, kita mengundang pemerintah juga, jadi kedua pihak akan bertemu di tempat tersebut, kita berdiskusi bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah di pantai dan tidak terkhusus mungkin salah satu contohnya di pantai yang disebutkan tadi ya. Namun kalau mungkin secara keseluruhan, ya menurutku ya harus edukasi masyarakatnya, kita desak pemerintahnya untuk membuat regulasi yang tegas, kita juga mungkin pertemukan antara pemerintah dan juga warganya, bagaimana kita mengolah sampah, bagaimana kita mengelola sampah. Ya mungkin dari aku itu sih. Jadi solusi konkretnya ya kita harus memberikan edukasi ya, kita sebagai sivitas akademika pada khususnya kan kita dianggap sebagai agent of change gitu. Jadi ya kita mungkin bisa membuat perubahan dari mungkin mengedukasi masyarakat, kita bisa mengajak kolaborasi pemerintah untuk membuat sekiranya bagaimana sih kita membuat peraturan terkait pengolahan sampah, karena masalah sampah di pantai lagi-lagi bukan masalah dari sekedar lingkungan pantainya saja, tapi bagaimana masyarakat di hulu kemudian buang sampah sembarangan, mungkin kemudian bermuara di pantai kayak gitu. Mungkin dari aku itu ya sih. Terima kasih. Oke. Jadi memang permasalahan sampah di pantai itu nggak cuma orang buang sampah di pantai, tapi ada faktor lain gitu. Bener banget kata Iya, kalian. berarti kita harus ngelihat permasalahan sampah ini secara holistis gitu ya. Iya, Gitu. Wah, keren banget sih. Dan tadi inovasi dari Kak Ganda yaitu lebih menekankan kepada sosialisasi dan edukasi. Iya. Oke. Wah, keren banget gak sih, guys? Aku dari tadi tuh mendengarkan tuh kayak kok bisa ya isi pikiran orang-orang ini tuh apa sih gitu. Kayak gitu ya. Oke, itu dia semuanya diskusi santai pada hari ini terkait isu sampah. Dan sebelum kita mengakhiri, ada kesempatan terakhir gitu ya. Mungkin tadi kakak-kakak semua belum puas gitu ngomongnya ya. Sekarang kita akan berikan kesempatan terakhir kalinya gitu ya untuk ngomong di podcast Rap. Nah, mungkin aja kita undang lagi ya. Untuk menyampaikan closing statement. Jadi boleh nyampein apa aja ya guys ya. Iya, Apapun itu bebas. yang kata mutiara lah atau apalah yang membuat audiens nusuk gitu. Aku tidak akan membuang sampah lagi gitu. Atau apalah itu, bebas. Mungkin karena tadi kita mulainya dari Kak Alvin, kita sekarang mulainya dari Kak Kusuma terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait ada beberapa hal yang mengganjal. Tadi kebetulan di mosi ketiga Kak Alvin sempat membahas terkait ini kan, dia tadi menjawab saya terkait pembangkit listrik tenaga sampah kayak gitu. Benar yang dikatakan Kak Alvin, kalau dari pemerintah mendatang saat ini kan hanya terbatas itu suatu teknologi yang terbatas. Untuk kedepannya gimana, kita kan nggak bisa langsung menginginkan kalau dari pembangkit listrik tenaga sampah tersebut ada di semua TPA. Namun ada beberapa hal yang lupa saya sampaikan. Kalau dari pembangkit listrik tenaga sampah itu adanya hanya di suatu kota yang setiap harinya menghasilkan kurang lebih 500 ton sampah. Apabila dia kurang dari 500 ton sampah, maka bisa dilakukan seperti recycle atau pengubah sampah tersebut menjadi pupuk. Dan untuk closing statement saya di sini yaitu sebagai Presbem dari FK Warmadewa dan juga untuk audiens yang menonton, sebenarnya di sini terkait isu sampah yang cukup tinggi di Indonesia saat ini, kita sebagai masyarakat Indonesia itu bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Entah ini salah pemerintah, entah ini salah dari produsen, entah ini salah dari masyarakat. Apabila kita melakukan hal itu, maka dari isu sampah tersebut tidak akan hilang sampai kapanpun. Jika kita sebagai sesama warga Indonesia, mohon maaf, apabila kita sebagai sesama warga Indonesia terus-menerus saling menyalahkan, maka dari isu sampah tersebut sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Maka disinilah
peran kita sebagai entah dari masyarakat, dari pemerintah dan juga dari pihak produsen di sini saling berkaitan satu sama lain. Maka yang kita butuhkan ke depannya itu kerjasama dari seluruh pihak yang ada, dan juga di sini kita sebagai masyarakat Indonesia bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Bener sih, bener banget sih. Bener ya? Bener banget. Kamu respon ya? Ya, tapi bener banget sih kata kamu semuanya. Aku setuju banget sih. Kita terkait permasalahan sampah ini nggak patut untuk saling menyalahkan, tapi kita harus bisa berkolaborasi Bener, gitu. bener banget ya. Karena kayak dengan kolaborasi, dengan kayak heart to heart gitu ya, ada pengertian, ada rasa empati, apalagi kan itu paling penting. Maka masalah itu akan lebih mudah terselesaikan daripada Iya. kita kayak saling salah-salahan atau apa ya kan? Misalnya pemerintah, terus masyarakat juga. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan closing statement ke Kak Ganda ya. Oke, untuk Kak Ganda, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi closing statement dari aku, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu kepada rekan-rekan seperjuangan, ada Kak Alvin dan juga Kak Kusuma sudah menyempatkan hadir di kesempatan pada malam hari ini. Jadi kayak pertemuan ini aku setujui adakan karena ya memang kita harus membangkitkan semangat dari mahasiswa kesehatan, dan juga kita harus tunjukkan bahwa mahasiswa kesehatan juga peduli terhadap masalah sampah ini. Dan juga ya tidak bukan ya untuk membangkitkan semangat Dewata Parakarta kayak gitu. Karena ya kita di Bali ada 3, sudah ada 4 sih, tapi BEM baru ada 3. Jadi aku ingin benar-benar menjaga hubungan harmonis antara ketiga BEM yang ada di Bali ini. Nah, lalu kemudian untuk para audiens atau mungkin penonton atau mungkin pendengar dari podcast ini, aku ingin sampaikan bahwa masalah sampah ini bisa kok kita selesaikan, bisa kita tuntaskan bersama-sama. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Kusuma tadi, tidak perlu saling menyalahkan, alih-alih mencari siapa yang perlu disalahkan, lebih baik kita introspeksi diri sendiri. Kita tumbuhkan kesadaran bahwa membuang sampah sembarangan itu merupakan perbuatan yang tidak baik kayak gitu. Ada banyak masalah, baik itu masalah lingkungan, masalah kesehatan yang dapat timbul kalau kita membuang sampah sembarangan. Begitu pula dengan pengelolaan sampah. Kenapa pemerintah atau mungkin kenapa ada regulasi kita harus memilah sampah organik juga anorganik? Itu ada tujuannya kayak gitu. Karena memang kedua sampah ini memiliki pengolahan dan juga pengelolaan yang berbeda kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, ya tidak perlu kita saling menyalahkan, tidak perlu kita mencari siapa yang paling salah, tapi mari kita berkolaborasi kayak gitu. Pemerintah, masyarakat, produsen atau apapun itu yang berkaitan, komponen apapun itu yang berkaitan dengan penghasilan atau mungkin memiliki dampak terhadap masalah sampah di Indonesia, mari kita saling berkolaborasi kayak gitu. Jadi menurutku ya mari kita saling jaga harmonisasi antar pemerintah, antar masyarakat. Mari kita sama-sama tumbuhkan kesadaran dari masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terkait pentingnya mengolah sampah sendiri, terkait pentingnya kita membuang sampah pada tempatnya, agar masalah sampah di Indonesia ini benar-benar terselesaikan. Dan juga untuk pesan saya terhadap pemerintah, ya mari kita wujudkan sama-sama lah regulasi yang sekiranya dapat mengikat, mari kita wujudkan sama-sama regulasi yang sekiranya dapat mengakhiri solusi masalah sampah yang seperti never ending story ini, seperti masalah yang sebenarnya tidak pernah selesai sampai sekarang kayak gitu. Jadi dari aku itu saja. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman Ketua BMFK UNUD juga FK Warmadewa, Kak Alvin dan Kak Kusuma sudah menyempatkan hadir. Semoga audiens atau mungkin orang-orang yang mendengar atau menonton podcast ini dapat mendapat hikmah atau teredukasi terkait dengan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Sekali lagi ini bukan debat, ini bukan ajang untuk membuktikan siapa yang lebih baik, tapi inilah cara kita setidaknya untuk berkontribusi bagaimana kita menuangkan isi pikiran dan juga memberikan manfaat kepada orang yang mendengarkan atau mungkin menonton podcast ini. Mungkin itu sih dari aku. Terima kasih. Oke. Keren banget Kak Ganda. Aku jadi kayak setiap kali Kak Ganda ngomong tadi itu aku mengingat momen-momen ketika aku membuang sampah sembarangan. Oke, itu dia dari Kak Ganda. Thank you so much Kak Ganda atas heartfelt message-nya. Oke, untuk terakhir, kalau begitu kita dengarkan closing statement dari Ketua BEM FK UNUD, Kak Alvin, dipersilakan. Oke, thank you sekali lagi teman-teman atas kesempatannya, dan sebelum saya memberikan closing statement juga mau terima kasih banyak juga ya buat teman-teman, terutama dari Kasrat FK Undiksa yang udah invite saya ke podcast ini juga thank you banget buat ada Ganda sama juga Kusuma udah
diskusi bareng dan kemudian kita udah saling tukar pikiran, dan semoga Dewata Parakarta ke depan-depannya memberikan impact yang terbaik lah buat Bali dan juga buat Indonesia gitu. Oke, gini, untuk closing statement saya, sebenarnya masalah sampah ini juga memiliki pola yang cukup sama dengan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Apapun masalahnya, kita bisa bilang pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya macamnya. Dan akarnya biasanya adalah karena entah itu pemerintah dan juga rakyat itu terjebak di zona nyamannya. Dan saya sangat setuju bahwa ini bukan saatnya lagi sih untuk saling menyalahkan dan kemudian juga untuk mencari siapa pihak yang paling bersalah dan sebagainya macamnya, itu kemudian menjadi hal yang bisa kita nomor duakan. Tapi begini, saya bisa bilang bahwa dari peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu dan juga peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kegagalan peradaban umat manusia, itu akarnya adalah karena manusia itu apatis dan tidak peduli. Itu biasanya demikian. Entah mereka tidak peduli dengan kemanusiaan, entah mereka tidak peduli dengan lingkungan, entah mereka tidak peduli dengan apapun yang seharusnya itu menjadi urgensi dan yang harus dipedulikan. Dan bahkan ada dark jokes yang saya ingat adalah kadang butuh waktu Indonesia mau hancur dulu, baru rakyat dan pemerintah itu mau gerak. Itu ingat banget, saya ada di video YouTube-nya siapa ya? Video YouTube-nya, waktu 2019 pemilu gitu, pemilu pilpres waktu itu, ingat banget. Nah itu tuh kadang demikian. Misal contoh kita ambil gini deh, Jakarta mau tenggelam 2050. Nah itu tuh semuanya baru gerabakan mau ngapa-ngapain, entah mau dipindahin ibu kotanya, kemudian sampah baru dibenerin, regulasi air tanah dibenerin dan sebagainya macamnya, ataupun rakyatnya baru sadar sendiri, itu tuh nunggu Jakarta mau tenggelam dulu baru itu semua dibenerin. Pertanyaannya, mau nunggu Indonesia tenggelam dulu nih buat kita beresin masalah sampah gitu. Itu kemudian hal-hal yang itu apa ya, entah pemerintah dan juga rakyat kadang secara kasar gitu, kita perlu tampar kita semuanya. Kita perlu tampar diri kita sendiri bahwa kenyataannya, loh, dunia ini bisa kiamat loh gara-gara manusianya gitu. Nggak cuman karena kuasa yang maha kuasa aja, tapi karena kitanya sendiri yang tidak peduli, itu yang bisa menimbulkan kehancuran buat diri kita. Jadi pesan saya adalah pasti sadarlah bahwa ini adalah masalah yang sangat pokok. Masalah sampah ini adalah masalah yang tidak boleh kita bohongi, dan juga kita nggak boleh denial. Dan masalah-masalah seperti ini bisa diselesaikan dari langkah-langkah kecil. Start dari buanglah sampah pada tempatnya, pilahlah sampah, kurangi sampah, dan apapun yang memang sudah diajarkan dari kecil, seperti yang dibilang sama Kak Kusuma tadi. Mungkin sekian dari saya, semoga masalah sampah ini bisa terselesaikan yang baik di masa yang akan datang, dan harapannya nih untuk teman-teman yang ada di podcast ini, dan juga terutama yang jadi pembicara di sini, dan juga podcasternya, entah dari Ray ataupun dari Agas tadi ya, sorry ya kalau aku salah. Kita nih di 2040-an mungkin jadi pejabat publik nih. Nah itu peran kita tuh, untuk bagaimana kita bisa mewujudkan dan jangan hanya berhenti hanya di sini aja sih. Dan itu peran kita bersama untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Oke, tarik nafas dulu. Dalam banget ya. Speechless sih. aku keren sih, nggak nyangka. Mau nangis deh. Jadi ya begitulah teman-teman semua ya, Kastraters yang menonton di rumah. Jadi memang kalau misalnya kalian yang nonton video ini, kalian itu punya peran sebesar itu loh. Satu orang aja itu punya peran sebesar itu gitu loh. Iya, buat nenggelamin Indonesia. Iya bener loh. Itu bener banget katanya Kak Alvin. Iya, bener banget. Jadi kayak mulai dari hal-hal kecil ya Kak ya, bener ya. Kayak mungkin setiap hari kita anggap sepele, kayak ya buang aja lah sekali ini aja deh. Sekalian. Ada berapa ratusan orang yang ngomong itu kan, bener kan? Atau mungkin kayak beli minuman atau beli makanan terus pakai kantong plastik gitu ya. Iya. Kayak setidaknya kita harus bisa mulai berpikir kayak ini plastiknya kemana ya gitu loh. Ini bakal hilang atau enggak? Iya gitu loh. Jadi kayak apa yang kita lakukan tuh harus lihat konsekuensinya juga. Iya, betul. Karena kita punya pengaruh yang sangat besar gitu ya. Iya. Oke, jadi terima kasih banyak Kak Ganda, Kak Alvin, dan juga Kak Kusuma sudah menemani malam hari
kita semua Kasraters yang sedang menonton, tentunya ini suatu hal yang kita juga benar-benar gak nyangka ya. Dan berterima kasih banyak gitu bahwa Kak Ganda, Kak Alvin, dan Kak Kusuma sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini di podcast ini. despite ada kesibukan mau ujian besok gitu ya. Tetap bisa berpikir ya, sewah secepat itu sewah gitu loh. itu, aduh. Keren banget loh. Terima kasih banyak Kak Alvin, Kak Kusuma, Kak Ganda. Untuk Kasraters di rumah, semoga apapun yang disampaikan pada hari ini itu dilihat dalam sisi positifnya gitu ya. Bahwa memang kita semua punya peran. Kasraters yang nonton ini mungkin setelah nonton video ini bisa mulai melakukan aksi terbarunya gitu ya. Ya, bisa aksi tersadar nyata ya. gitu Aksi untuk nyata. bisa membuat isu sampah yang dari dulu sampai sekarang ini bisa sampai selesai gitu. Iya. Ya nggak sih Agus? Sampai tuntas gitu ya. Oke, bener banget. Oke, thank you so much Kasraters sudah nonton pada hari ini. Jangan lupa kembali juga follow Kasrat FK Undiksa ya. Karena di situ kita akan terus update informasi terbaru, isu-isu yang baru dan juga relevan dengan yang ada di sekitar, Yang ada di sekitar kita. Oke. Gitu. Oh ya, Kak, kita jargon dulu gak sih, Kak? sebelum- Jargon. Oh iya. Jadi kakak-kakak kita sudah menyiapkan sebuah jargon spesial gitu ya. Jadi nanti kakak-kakak bisa ikuti, bisa semua nanti on mic ya. Ketika Ray mengatakan this is podcast Rat, nanti semua bisa mengatakan say it louder. Ke tangan kiri ya, Pak? Tangan Say kiri, it louder gitu ya. Karena kita mahasiswa, jadi tangan kiri. Oke? Semuanya siap? Oke, kita hadap ke depan aja ya ke Kasraters ya. Oke, siap. 1 2 3. This is Podcast Rat. Say it louder. Bye bye Kasraters.